Hari ini kita masih berbicara tentang identitas orang Kristen. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke dalam episode kelima, dan ini adalah episode terakhir mengenai identitas orang Kristen. Pernah gak sih ketika kamu bersama dengan orang yang berbeda, kamu harus memakai karakter yang berbeda? Oh, dengan kelompok ini kamu harus seperti ini, dengan kelompok yang lainnya kamu harus berbeda lagi. Hal itu kamu lakukan supaya kamu bisa diterima di kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Coba bayangkan, kalau beban itu hilang semuanya karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Banyak di antara kita sebenarnya itu haus akan pengakuan. Kita buat orang lain senang, kita buat pencapaian-pencapaian yang menyenangkan hati kita, supaya orang lain itu bisa lihat kita dan kita kelihatan berharga. Masalahnya, kalau kita kejar pengakuan dunia, ketika masa itu berubah, maka perasaan berharga kita pun juga akan ikut hancur. Pada akhirnya kita menjadi orang yang insecure, karena kita tidak punya jangkar yang kuat tentang jati diri kita siapa. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Alkitab tidak berkata begini, oh mungkin aku adalah anak-anak Allah. Tidak, tapi dia dengan tegas katakan bahwa kamu adalah anak-anaknya Allah. Satu hal yang perlu kita pahami, identitas sebagai anak Allah itu bukanlah sebuah achievement atau pencapaian, tetapi identitas sebagai anak Allah itu adalah sebuah penerimaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kamu mulai tahu bahwa kamu adalah anak raja di atas segala raja, maka opini orang lain, opini dunia, saya yakin tidak akan pernah menggoyahkan hidupmu, dan juga tidak akan pernah menentukan arah hidupmu. Namun yang kamu perlu adalah hidup di dalam statusmu sebagai anak Tuhan. Minggu ini coba lakukan ini. Ketika suara-suara insecure itu datang, yang mengatakan kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak berguna, kamu tidak bisa melakukan apapun, kamu adalah orang yang gagal. Mari katakan dengan suara lantang bahwa kesalahanku tidak akan menentukan siapa aku, karena penciptaku sudah memanggil aku anak-anaknya. Saya mau katakan, berhenti mencari validasi di tempat yang salah. Tapi mari berjalan dengan penuh keyakinan dan penuh kepastian, karena kamu tahu siapa yang memegang hidupmu. Dunia mungkin berusaha membeli kamu dengan kegagalanmu, atau bahkan juga kekuranganmu. Namun Tuhan membeli kamu dengan kasih-Nya yang kekal. Saat kamu tahu siapa dirimu di dalam Tuhan, kamu tidak akan bisa dihentikan oleh apapun yang dunia lemparkan kepadamu. Perlu kita ingat bahwa kita ini bukan siapa dari apa yang mereka katakan, namun kita adalah siapa yang dari Tuhan katakan.